Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,24% ke angka 7134. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten laba bersih kuartal 1 tahun 2024 ini melesat 300% lebih. Dan saat ini mulai ada tanda-tanda untuk mulai bergerak uptrend kembali. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham JPFA. JPFA memang baru semalam saya analisa, tapi hari ini saya kembali update. Karena hari ini JPFA berhasil rebound dari garis EMA 50 dan naik 4% lebih ke 1215. Dan cara pergerakan JPFA saat ini mencoba untuk mulai bergerak uptrend kembali. Bisa kita perhatikan sebelumnya JPFA sempat naik di atas garis EMA 50-150, tapi dua kali mengetes 1250, JPFA gagal dan sempat turun di bawah garis EMA 50-150. Tapi setelah turun di bawah garis EMA 50-150, JPFA masih bisa bertahan di 1100. Setelah menyentuh 1100 beberapa kali, minggu ini JPFA berhasil bertahan dari rebound. Dan ternyata hari ini kalau pemberitaan dengan judul melambung 366%, JPFA Maret ini mengemas laba 664 miliar. Jadi ada satu sentimen positif, laporan keuangan di kuartal 1 tahun 2024 ini laba bersihnya melonjak sangat tinggi. Dan dari data broker summary pun terpantau bisa kita lihat asing hari ini kembali masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan satu minggu terakhir ini asing mulai masuk akumulasi saham JPFA. Dan dari broker summary pun terpantau kenaikan hari ini ada akumulasi besar. Jadi secara teknikal JPFA saat ini sudah mulai menarik, saat ini sudah bersih naik di atas garis EMA 50, tinggal konfirmasi bersih break garis EMA 150. Tapi cara pergerakan sudah bisa kita lihat sudah mulai terbentuk high low, dan saya lihat karena laporan keuangan kuartal 1 juga sangat tinggi kenaikan laba bersihnya, plus terpantau masih ada akumulasi sehingga minggu depan saya lihat JPFA masih berpotensi untuk lanjut naik mengetes 1250. Ini menarik untuk dilihat karena candle hari ini walaupun ada shadow ke atas ke bawah yang lumayan panjang, tapi karena masih ada akumulasi saya lihat masih ada potensi JPFA minggu depan untuk lanjut naik mengetes dan break 1250. Jadi menarik apabila berhasil break, karena apabila berhasil break JPFA berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya 1300. Nah, sekarang kita coba lihat teman-temannya di satu sektor yang sama. JPIN bisa kita perhatikan sampai saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150. Dan untuk harga 5000 pun sebenarnya JPIN belum berhasil melewati resisten psikologis ini. Jadi untuk JPIN saat ini 5000 masih berupa resisten, di atasnya lumayan dekat ada garis EMA 50 di 5025 dan di atasnya lagi garis EMA 150 di 5050. Dan cara pergerakan JPIN belum seoke JPFA walaupun sama-sama belum berhasil naik di atas garis EMA 150, tapi untuk JPIN bisa kita lihat dalam 2 minggu ini sudah beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150 masih gagal. Sedangkan untuk support JPIN saat ini ada sekitar 4.850. Jadi sebelumnya JPIN juga secara pergerakan mulai membaik, sempat reversal dari downtrend setelah mendekati harga 4.400-an, setelah terus bergerak naik, break garis EMA 50-150 dan berhasil break harga 5.000. Tapi pada saat mengetas 5.300 beberapa kali mencoba tembus, gagal, sempat rebound dari 5.150 tapi tetap masih kesulitan untuk break 5.300 dan kembali melemah kembali. Jadi untuk JPIN bisa kita perhatikan di sini. Pada kenaikan 2% lebih hari ini terpantau asing melakukan sedikit distribusi, tapi di broker summary ini terpantau ada akumulasi. Walaupun akumulasi tidak sebesar JPFA. Jadi untuk JPIN cara pergerakan menurut saya saat ini masih bisa dipantau, tapi apabila mau entry paling aman adalah tunggu JPIN berhasil naik di atas 5.500. Atau apabila mau speculative buy, entry apabila JPIN bisa bertahan di 5.000. Jadi selama masih kuat di 5.000, apalagi terpantau ada candle hijau di atas 5.000, bisa coba entry untuk speculative buy, tapi ingat ini hanya speculative buy. Apabila ternyata berhasil bertahan tapi tetap kesulitan di break garis EMA 150, JPIN masih ada potensi untuk sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.850. Jadi lebih oke adalah tunggu konfirmasi break dulu garis EMA 50-150 baru ikut entry. Dengan target jangka pendek yang terdekat di 5.150 sampai target lebih jauh di 5.300 untuk target swing atau target jangka pendeknya. Selanjutnya saham main juga bisa kita perhatikan. Sampai saat ini masih kuat berada di atas harga 500 yang merupakan support psikologis.
Jadi walaupun sempat beberapa kali berada di bawah 500, tapi saat ini Mine berhasil rebound dan naik di atas 500. Tapi walaupun berhasil naik di atas 500, bisa kita perhatikan di sini, Mine selalu kesulitan untuk naik melewati 550. Jadi beberapa kali sempat bergerak naik, tapi selalu tertahan di 550 dan dipaksa turun kembali. Jadi dari bulan November tahun lalu sudah beberapa kali mengetes 550, Mine selalu gagal dan dipaksa turun. Minggu ini juga bisa kita lihat, hari Selasa tanggal 30 April sempat naik tinggi mengetes 550 ternyata gagal. Pada perdagangan Selasa Kamis kemarin tanggal 2 Mei kembali melemah, hari ini kembali rebound. Dan jika kita perhatikan untuk Mine, kenaikan 1% lebih ini memang terpantau nih ada sedikit akumulasi, tapi asing hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan Mine hari ini. Jadi untuk Mine, apabila teman-teman sudah punya, menurut saya masih bisa di hold. Tapi untuk yang belum sempat entry, paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar harga psikologis di 500. Daripada paksakan untuk entry jika harga sekarang atau dekat dengan 550 apabila memang belum berhasil break. Apalagi secara tren jangka menengah saat ini masih sideways. Jadi paling aman adalah coba tunggu di support untuk entry di support kuatnya dan take profit apabila memang masih gagal melewati 550 yang merupakan resisten kuat saat ini. Oke, berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Breeze yang cara pergerakan menurut saya masih menarik secara teknikal. Bisa kita perhatikan Breeze secara teknikal untuk tren jangka menengah masih oke. Jadi bisa kita perhatikan di sini secara berhasil naik di atas garis MA 50 150, Breeze terus bergerak naik. Sempat menyentuh 2800 melemah, tapi bisa kita perhatikan 2 minggu ini Breeze masih kuat berada di atas garis MA 50 dan 2500. Jadi sempat mengetes garis MA 50, masih bisa bertanda rebound, dan saat ini mencoba untuk melewati 2600 yang merupakan resisten terdekat untuk saat ini. Jadi untuk 2 minggu terakhir ini memang mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah Breeze masih bergerak sangat tren. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi saham Breeze. Jadi Breeze secara tren masih oke, secara broker summary atau secara bandarmologi ini juga masih oke, karena masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saat ini, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang belum sempat entry, menurut saya tetap paling oke adalah apabila bisa dapat kembali di sekitar harga 2500 sampai garis MA 50. Daripada paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang di sekitar 2600 apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini apabila mau entry, apabila mau buy on breakout, wait and see dulu minggu depan. Apabila minggu depan terkonfirmasi candle hijau berada di atas 2600, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Apabila minggu depan ternyata Breeze tetap kesulitan break 2600, lebih oke menurut saya coba tunggu di sekitar 2500. Tapi untuk saat ini karena masih ada akumulasi dan secara tren juga masih oke, masih berada di atas garis MA 50, Breeze saya lihat masih berpotensi minggu depan untuk break 2600 menuju target berikutnya di sekitar 2680 sampai 2750. Jadi target take profit jangka pendek di sekitar 2680. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.